Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari video yang sebelumnya, yaitu tentang translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, kali ini kita akan merangkum menjadi sebuah tabel. Hasil bayangannya kita akan buat sebagai tabel dalam bentuk koordinat. Nah, di sini kira-kira tabelnya akan seperti apa? Nah, kita lihat di sini, berarti kita mulai dari translasi. Tabelnya di sini kita bagi. Yang pertama, proses transformasi. Maksudnya ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kemudian ada titik awal. Titik awal di sini kita akan pakai atau gunakan yaitu X, Y. Nah, berikutnya adalah hasil bayangan atau titik bayangan. Kalau misalnya titik asalnya itu adalah A, yaitu X, Y, maka titik bayangannya adalah A absen, yaitu X absen dengan Y absen. Nah, pertama-tama kita akan cari yang pertama itu translasi ya. Jadi, translasi, proses transformasinya berarti pergeseran. Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, berarti translasi ini akan bergeser. Misalkan titik asalnya itu adalah A, yaitu X, Y, maka kira-kira bayangannya seperti apa? Kita lihat di tabel ini ya. Dari titik awal X, Y kemudian ditranslasi oleh T, A, B. Maka hasil bayangannya A absen, yaitu A tambah X, B tambah Y. Tinggal kita tambah saja A ditambah X dan B tambah Y. Nah, sekarang berikutnya kita akan bahas yang refleksi. Pencerminan atau refleksi ada 7 bentuk. Yang pertama yaitu terhadap sumbu X, berarti sumbu X itu sebagai cermin, atau sumbu datarnya sebagai cermin. Nah, dengan titik asalnya juga X, Y, kira-kira hasil bayangannya, bentuk koordinatnya adalah A absen, yaitu sama dengan X, min Y. Jadi yang negatif adalah yang bagian Y-nya, itu dinegatifkan. Yang bergerak yang di Y-nya. Jadi yang tadinya positif jadi negatif, berarti yang tadinya negatif jadi positif. Yang sumbu Y, berarti yang tadinya X, Y, hasil bayangannya adalah min X, Y. Nah, ini kebalikan dengan sumbu X. Yang di sini yang negatif adalah yang X-nya, jadi min X, Y. Kemudian garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X, hasil bayangannya di sini yaitu A absen sama dengan Y, X, tinggal dibalik aja. Nah, sedangkan garis Y sama dengan min X, berarti ini mirip dengan yang Y sama dengan X, cuman bedanya di sini dia pakai negatif. Jadi, hasil bayangannya adalah min Y, min X. Dari X, Y menjadi min Y, min X. Tinggal dibalik dan pakai negatif. Nah, berikutnya garis X sama dengan, di sini kita beri simbol P. Berarti hasil bayangannya adalah A absen, yaitu sama dengan 2 kali dari P dikurangi X, Y. Jadi Y tidak berpengaruh apa-apa, yang berpengaruh hanya X saja. Nah, sekarang kalau garis Y sama dengan K. Nah, berarti yang berpengaruh yang Y aja kan. Berarti jadinya hasil bayangannya adalah X, 2K dikurangi Y. Y di sini Y yang titik awal ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah titik pusat 0,0 atau titik asal ya namanya. Titik asal O atau titik pusat yaitu 0,0. Di sini hasil bayangannya adalah min X, min Y. Berikutnya untuk yang rotasi dengan pusat 0,0 dan sudutnya θ. Kira-kira akan menghasilkan titik bayangan seperti apa? Dengan titik awalnya yaitu A, X, Y, maka hasil bayangannya A absen yaitu sama dengan, di sini ada rumus
atau bentuk kosinus dan sinus ya. Jadi kamu harus hafal sudut-sudut istimewa yang ada di trigonometri, terutama di sin dan cos karena akan digunakan di sini. Jadi hasil bayangannya yaitu sama dengan X dikali cos theta dikurang Y dikali sin theta, di bawahnya X dikali sin theta ditambah Y dikali cos theta. Sedangkan pada bentuk dilatasi dengan pusat O 0,0 dan K atau perkaliannya yaitu adalah bentuk konstanta. Di sini dengan titik awalnya A, X, Y, maka akan menghasilkan bayangan A absen, yaitu sama dengan K dikali X dan K dikali Y. Berikutnya kita akan menggunakan titik awal untuk mengerjakan seperti tabel tersebut. Oke, kita mulai pertama-tama dari pencerminan, karena pencerminan ini kan bentuknya banyak ya. Kita coba dari pencerminan dulu ya. Oke, sudah siap? Kita sama-sama ya. Bareng-bareng dalam hati kalian juga silakan menjawab. Oke, kita mulai dari pencerminan yaitu terhadap susunan seperti yang tadi ya, sumbu X, sumbu Y, dan seterusnya. Di sini kita tulis dulu nih pencerminan, titik awal sama titik bayangan. Misalkan titik yang akan kita gunakan titik awal di A yaitu 2,1. Nah, pertama-tama kita akan cari pencerminan terhadap sumbu X. Sesuai dengan tabel yang tadi, berarti jawabannya bayangannya adalah 2,-1 ya, karena di Y-nya yang negatif. Nah, sekarang kalau sumbu Y, berarti bayangannya adalah ya, min 2,1. Jadi, di X-nya yang negatif. Sekarang yang garis Y sama dengan X. Coba kita pecahkan sama-sama hasilnya. Ya, betul. Hasilnya adalah 1,2. Nah, sedangkan untuk yang garis Y sama dengan X, berarti hasilnya adalah, coba kita pikirkan sama-sama ya. Ya, betul. Min 1, min 2. Nah, berikutnya untuk garis X sama dengan, yang digunakan di sini X-nya yaitu sama dengan 3. Nah, berarti hasil bayangannya A absen dikali 2 dikali 3 dikurangi 2 titik awal terus 1. Satunya nggak berpengaruh ya, jadi 4,1. Nah, berikutnya garis Y. Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1 berarti X-nya nggak bermasalah, tetap 2. Yang bawahnya kita akan hitung ya. Jadi 2 dikali min 1 dikurangi 1 dari titik awal. Berarti kita dapat yaitu 2, min 3. Yang terakhir titik pusat 0,0 atau titik asal. Berarti di sini dengan titik awal yang sama itu 2,1, berarti hasil bayangannya adalah min 2, min 1. Langsung kita kali aja dengan negatif ya. Berikutnya kita akan coba translasi. Translasi pasti udah pada tahu dong. Seperti contoh yang sebelumnya ya. Misalkan di sini titik awalnya kita ambil 1,2. Tadi kan pergeseran. Nah, pergeseran dengan titik berapa? Di sini contohnya pergeserannya min 2,3. Berarti artinya min 2 itu berarti ke kiri, 3-nya itu berarti ke atas. Kalau dalam kita gambarkan di koordinat kartesius. Tapi kalau dalam perhitungan berarti langsung aja kita hitung min 2 tambah 1, 3 tambah 2. Berarti kita dapat sini adalah min 1,5. Itu adalah sebagai bayangan dari hasil translasi. Nah, berikutnya selain translasi ada juga namanya rotasi dan dilatasi. Nah, kalau rotasi di sini kita contohkan pusatnya 0,0 ya. Dengan di sini tetanya atau sudutnya yaitu 30 derajat.
Nah, kira-kira hasil bayangannya seperti apa? Ingat 30 derajat berarti cos 30 setengah akar 3, sedangkan sin 30 adalah setengah. Titik awal yang akan kita gunakan A sama dengan 2,-1. Kira-kira hasil bayangan seperti apa? Ingat rotasi akan menggunakan rumus yang kayak tadi ada cos sin. Jadi kita harus tahu, saya ulang ya, jadi cos 30 itu adalah setengah akar 3, sedangkan sin 30 adalah setengah. Nah, dengan menggunakan rumus seperti yang tadi, kita tulis dulu seperti ini. X cos theta dikurangi Y sin theta, yang bawahnya X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, langsung aja kita masukin X sama Y-nya adalah 2 sama min 1. Sedangkan cos theta tadi cos 30 berarti setengah akar 3 dan sin 30 itu adalah setengah. Kita dapat hasil bayangannya yaitu, kita hitung dulu, 2 cos 30 dikurang min 1 dikali sin 30. Kemudian X dikali sin theta berarti 2 dikali sin 30 ditambah min 1 dikali cos 30. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa nih? Kita lihat. Berarti 2 dikali setengah akar 3 ditambah setengah. Terus yang bawahnya 2 dikali sin 30 itu adalah setengah juga. Ditambah atau dikurang langsung min setengah akar 3. Karena cos 30 setengah akar 3. Oke, berarti di sini kita dapat akar 3 tambah setengah, yang atasnya yang bawahnya 1 dikurangi setengah akar 3. Yang terakhir dilatasi dengan pusat 0,0 dan K-nya adalah 3. Titik awalnya kita ambil di sini adalah 2,-1. Kira-kira akan menghasilkan bayangan seperti apa kalau kita lihat tabel yang tadi yang sebelumnya. Dilatasi itu hasilnya itu Kx, Ky. K-nya di sini 3, X-nya di sini 2, Y-nya di sini min 1. Berarti kita akan menghasilkan suatu bayangan atau A absen, yaitu 3 dikali 2 dan 3 dikali min 1. Berarti sudah pada tahu dong jawabannya. Ya, betul. Jawabannya adalah 6, min 3. Berikutnya kita akan bahas tabel yang dari bentuk matriks. Nah, di bentuk matriks ini kira-kira seperti apa? Akan kita tampilkan tabelnya di video berikutnya.